Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Winan Yusron dengan NIM 20206101126, kelas D1 AKR Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen yang diampu oleh Bapak Ridwan. 1. Bagaimana menjalankan komitmen keputusan organisasi jika suatu organisasi tidak ada motivasi? Jawabannya, jika tidak ada motivasi, maka kuatkan tekad untuk mencapai tujuan bersama karena setiap organisasi memiliki tujuan bersama. 2. Kapan pengembangan dan perubahan organisasi dilakukan dan apa yang bisa dirubah dan dikembangkan? Jawabannya, sebuah organisasi akan mengalami perubahan dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Perubahan berfungsi untuk menjaga eksistensi sebuah organisasi karena seiring berjalannya waktu perubahan juga untuk menjaga nama baik organisasi. Sedangkan perkembangan berfungsi untuk meningkatkan efektivitas organisasi tersebut. Pengembangan harus dilakukan aspek yang dapat dirubah dan dikembangkan dalam organisasi, yaitu 1. Sistem manajemen organisasi. Sistem organisasi ini masuk dalam kategori pengembangan karena pengembangan sistem itu diperlukan untuk mengikuti perubahan global atau perubahan zaman. 2. Struktur organisasi. Struktur organisasi masuk dalam kategori pengembangan karena kita mengikuti kebutuhan apa yang kita butuhkan dalam organisasi tersebut. 3. Perubahan organisasi. Dalam konteks perubahan dan organisasi tersebut beberapa aspek. 4. Perubahan SDM. Perubahan SDM ini bisa mengikuti perubahan kita, yaitu apakah kita akan menambah SDM, apa kita mengurangi SDM, itu akan mengikuti perubahan yang kita butuhkan dalam organisasi tersebut. 3. Jika dirimu terpilih menjadi seorang ketua, tetapi tidak engkau harapkan apa yang dirimu lakukan, apa alasannya? Jawabannya, tanggung jawab terhadap organisasi yang kamu pimpin, tapi kamu juga harus bertanggung jawab untuk membagi waktu antara kegiatan organisasi dengan jadwal belajar. Daripada mundur dari tantangan menjadi seorang, mending kita maju terus dan membuktikan diri untuk menjadi pemimpin yang baik. Dan yang terpenting, kita ikhlas melakukannya tanpa pamrih. 4. Kenapa pengawasan perlu dilakukan dengan metode pengawasan yang bagaimana, yang efektif dan berkualitas? Jawabannya, fungsi pengawasan dalam menjaga adalah proses memastikan bahwa semua yang telah dijalankan telah sesuai dengan acuan yang sudah direncanakan. Pengawasan dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah, untuk menghindari masalah, juga penyimpangan yang harus ada dalam proses pengawasan, yaitu 1. Ada objek yang diawasi. 2. Ada aturan sebagai landasan dilakukan pengawasan. 3. Pihak atau personel pengawasan. 4. Tindakan pengamatan. 5. Sebutkan metode mengatasi konflik dalam organisasi.
Konflik dapat dipahami sebagai suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi, dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Ada banyak cara untuk menangani konflik, antara lain 1. Pencegahan, 2. Diagnosis, 3. Menyepakati suatu solusi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.